Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas yang namanya struktur data dinamis. Ini merupakan salah satu mata pembelajaran pada fundament pengembangan aplikasi. Sebelum kita membahas mengenai struktur data dinamis, kita akan bahas dulu mengenai struktur data statis, yang mana kita sudah pernah pelajari sebelumnya. Di sini, contoh struktur data statis yang kita gunakan adalah array. Kalau struktur data statis ini, itu jumlah elemennya tetap. Jadi misalnya di sini kita ada contoh, kita punya array dengan nama arrayku yang mana elemennya kita inisialisasi berjumlah 6 elemen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana ini itu statis ya. Kita tidak bisa menambahkan elemen baru ataupun mengurangi elemen dari arrayku ini. Kita hanya bisa mengisi ataupun menghapus isi dari masing-masing elemen. Tapi kita tidak bisa menghilangkan elemennya. Kita hanya bisa menghilangkan isi elemennya. Jadi jumlah elemennya itu tetap. Dari awal sampai akhir, kalau kita inisialisasi itu array-nya ada 6 elemen, ya dari awal sampai akhir itu 6 elemen saja. Sedangkan di sini ada contoh struktur data dinamis. Kita ambil contohnya adalah linked list. Di mana kalau linked list ini jumlah elemennya fleksibel. Contoh yang ada di gambar ini, kita punya 4 elemen. 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen di sini. Nah, mungkin ketika kita menjalankan program, kita mau menambah elemen pada linked list ini. Nah, kalau misalnya kita tambahkan, kita bisa menambahkan contohnya elemen E di sini, maka sekarang jumlah elemennya menjadi 5. Kita juga bisa menghapus salah satu elemen, dan nanti jumlah elemennya menjadi 4. Ukurannya menjadi berubah-ubah. Jadi di sini jumlah elemennya fleksibel. Nah, kita bisa membandingkan apa sih perbedaannya antara struktur data statis dan struktur data dinamis. Nah, kalau struktur data statis, itu kita bisa akses lebih cepat. Kita lihat lagi contoh di atas. Misalnya kita nih mau mengakses elemen pada indeks kedua. Karena kita tahu 2 itu ada di sini, maka kita bisa langsung mengakses elemen di indeks kedua. Sedangkan kalau misalnya di linked list ini, misalnya kita mau mengakses elemen C, maka kita harus mulai dari kepalanya dulu nih. Kita mulai dari A, kemudian kita lihat B itu ada di mana sih? Di sini tuh ada alamat memorinya untuk elemen B, maka dia akan menuju B. Kemudian nanti dia lihat next-nya, alamat memori untuk elemen C itu di mana sih? Baru dia akan ke elemen C. Nah, itu jadinya akses memorinya jadi lebih lambat. Nah, kemudian kalau misalnya struktur data statis, ini bisa menjadi suatu plus atau minusnya ya. Jadi karena dia elemennya itu jumlahnya tetap, maka memorinya pun dari awal sampai akhir kode program itu berjalan ya hanya segitu saja. Ini menjadi boros ketika misalnya kita menginisialisasi array-nya itu ada jumlahnya 6 elemen, tapi kita cuma pakai misalnya 2 saja atau 3 saja gitu. 3 elemen sisanya terakhir ini kita tidak gunakan sama sekali. Nah, ini menjadi boros. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita memang pakai sebagian besar atau bahkan semuanya dari elemen ini kita manfaatkan dengan baik, maka ini menjadi lebih efisien karena memang dari awal sampai akhir kita hanya gunakan 6 elemen ini saja. Sedangkan kalau di linked list ini memorinya tuh dia lebih fleksibel, tapi juga kadang dia butuh memori tambahan. Misalnya saja di sini dia membutuhkan data informasi untuk menyimpan alamat memori elemen selanjutnya. Di sini juga gitu. Jadi selain elemen itu sendiri, dia perlu menyimpan referensi ke elemen lainnya, sehingga dia butuh tempat memori yang agak lebih besar daripada elemen aslinya. Jadi dia di sini contohnya kalau yang linked list itu lebih butuh memori lebih besar ya daripada yang array. Itu. Kemudian kita lihat di sini untuk collection, kalau kita lihat video sebelumnya, kita sudah bahas yang namanya generic. Di sini ada contoh non-generic collection, mungkin kita langsung saja coba ke programnya. Jadi di sini saya ada contoh sebuah kelas, namanya kelas cell, di mana kelas cell ini dia punya satu atribut, namanya data, dengan tipe datanya adalah objek. Kemudian di sini kita punya konstruktor, di sini konstruktornya adalah menginisialisasi nilai dari atribut data. Kemudian kita punya metode getData yang akan mengembalikan nilai dari atribut data.
Nah, kemudian kita pengen bikin collection nih, punya beberapa sel di dalam satu objek. Jadi kita mau bikin collection dari sel-sel ini, misalnya. Nah, di sini saya sudah ada contohnya, kita bisa bikin cell collection, di mana isinya adalah, ini adalah array ya, dari sel, dengan tipe datanya adalah sel. Kemudian kita punya indeks nih, nanti biar kita tahu itu indeksnya ada berapa, gitu kan. Nah, di sini contohnya untuk konstruktornya, kita tentukan indeksnya dan ukurannya berapa, kemudian kita bisa menambahkan elemen, yaitu menambahkan sel-sel baru ke dalam sel collection kita, dengan cara misalnya di sini indeksnya misalnya 1, kita kasih indeks 1 itu elemen C ini ya, kemudian kita tambahkan indeksnya, sehingga nanti kalau ada penambahan selanjutnya itu akan mengisi indeks kedua, kalau ada penambahan selanjutnya dia akan mengisi indeks ketiga, dan seterusnya. Terus ini kita untuk mendapatkan elemen dari indeks kesekian pada cell collection tersebut. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan collection untuk yang non-generic. Tapi ada kalanya kita membutuhkan collection yang generic. Misalnya saja kita butuhnya itu collection untuk integer, atau collection untuk string, atau untuk double, dan tipe-tipe data lainnya dari kelas-kelas lainnya. Misalnya kita pakai konsep generik pada video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan T misalnya, kita tambahkan misalnya di sini ada kurung lancip T, ya. Kalau misalnya belum paham apa maksud dari ini, silahkan lihat video sebelumnya tentang Java generik ya. Kemudian di sini kita tentukan misalnya tipenya generik, yaitu T. Kemudian ketika kita bikin sel di sini, kita mau kasih ini T misalnya. Nah, di sini ada informasi bahwa kita tidak bisa membuat ya, di sini compiler error kalau kita lihat generic array creation itu tidak bisa. Jadi di sini itu tidak bisa buat generic array. Jadi ini tidak bisa dilakukan kalau kita mau buat generic collection seperti ini. Nah, bagaimana solusinya? Kita tidak bisa ini ya. Jadi array generic tidak bisa dibuat di Java, dan Java punya cara yang lebih baik untuk menangani koleksi generik. Gimana caranya? Yaitu ada yang namanya Java Collection. Di mana Java Collection ini merupakan interface pada package java.util. Jadi kita perlu mengimpor java.util ya kalau mau kita pakai Java Collection, di mana itu digunakan untuk mendefinisikan sebuah grup atau koleksi objek. Misalnya kita mau punya beberapa objek dalam satu collection, kita bisa pakai Java Collection yang ada di package java.util. Jadi secara umum ada 3 interface utama yang banyak digunakan ya. Jadi misalnya ada set, ada list, atau ada queue. Yang mana interface-interface ini itu merupakan pewarisan dari interface collection. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai interface set atau interface list dan interface queue, kita wajib mendefinisikan metode yang ada di interface tersebut, di interface collection ya. Misalnya nanti ada metode add dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya kita mau lihat, di sini kita bisa cek ya dengan menggunakan Ctrl O, kita lihat misalnya set dari package java.util, kita lihat di sini bahwa interface set itu dia mengextend objek dan juga mengextend collection. Nah, jadi set ini dia merupakan interface yang mewarisi dari kelas collection. Kalau mau lihat lagi satunya ada list, kita pakai yang java.util ya. Kita lihat bahwa di sini list itu mewarisi dari kelas collection. Kita juga bisa lihat misalnya tadi satu yang sering dipakai juga ya, queue di java.util, itu juga merupakan interface yang mana dia mewarisi kelas collection. Nah, bagaimana cara kita menggunakan list, queue, dan kelas untuk struktur data dinamis lainnya, itu akan kita bahas di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.